Reaksi tak percaya pelatih Filipina U23 usai dibabat timnas Indonesia. Safisali akui skill Garuda U23 lebih unggul dari Harimau Muda Malaya. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Meski hanya menang dengan skor 1-0, performa timnas Indonesia U23 jauh dari kata minimalis. Sepanjang laga, anak-anak asuh Gerald Van Wolk menguasai pertandingan nyaris tanpa gangguan berarti dari Filipina. Dari penguasaan bola, intensitas pressing hingga variasi serangan yang terus mengalir, gol sematawayang Indonesia tercipta di menit ke-31 melalui skema bola mati yang unik. Robby Darwish, bek sayap andalan Persib Bandung yang dikenal dengan lemparan jauhnya, kembali menunjukkan spesialisnya. Lemparan keras ke dalam yang diarahkan ke kotak penalti lawan membuat lini belakang Filipina panik. Bola melambung dan membelok arah setelah membentur kepala bek Filipina sendiri dan masuk ke gawang mereka sendiri. Gol bunuh diri yang sangat tragis, namun sekaligus menegaskan tekanan masif dari Garuda Muda. 1-0 timnas Indonesia U23 memimpin atas Filipina. Meski begitu, skor akhir tidak mencerminkan dominasi total Indonesia. Sepanjang pertandingan, Indonesia menciptakan lebih dari 15 peluang bersih dengan 3 membentur mistar dan 7 lainnya ditepis gemilang oleh kiper Filipina Dencio Ramos. Usai laga dalam konferensi pers yang berlangsung singkat namun penuh emosi, pelatih Filipina U23 Gareth McPherson terlihat tak percaya dengan apa yang baru saja dialami oleh timnya. Terus terang, saya datang ke laga ini dengan optimisme yang sangat tinggi. Kami tahu Indonesia adalah tim yang sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka mereka sedominan ini, ucap McPherson. Sepanjang laga kami nyaris tak diberi kesempatan untuk mengembangkan permainan. Mereka menutup ruang dengan disiplin, penyerang lewat berbagai sisi, dan permainan Indonesia bermain dengan kepercayaan diri luar biasa, ucap Gareth McPherson. Bahkan kami kesulitan membuat peluang, bukan karena kami takut, tapi karena Indonesia bermain sangat rapat dan cepat. Tentu ini sangat berarti dan ini adalah pelajaran besar bagi tim saya. Dan jujur saya katakan, Indonesia adalah salah satu kandidat juara yang sangat serius dalam turnamen kali ini, tambah pelatih Filipina U23. Gareth McPherson bahkan menyebut bahwa gaya bermain Indonesia sangat modern dengan pressing tinggi, transisi cepat, dan organisasi pertahanan yang membuat lawan sangat frustasi. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Van Wolk menyatakan puas dengan hasil dan performa anak asuhnya. Namun ia juga memberi sinyal bahwa timnya belum mengeluarkan semua kekuatan terbaiknya. Jujur, kami tampil dominan dan mampu menekan sejak menit pertama. Saya tentu bangga dengan semangat anak-anak yang tak kenal lelah kali ini. Tapi saya juga menahan beberapa pemain kunci untuk laga berikutnya menghadapi Malaysia. Kami harus tetap cerdas mengatur tenaga dan taktik, ucap pelatih asal Belanda tersebut. Salah satu nama yang tak diturunkan malam ini adalah Jens Raven, penyerang flamboyan yang mencetak hat-trick double di laga kontra Brunei Darussalam tersebut disimpan untuk laga penentuan kontra Malaysia. Menurut sumber internal tim, Jens Raven dalam kondisi fit dan siap menjadi senjata utama Garuda Muda saat menghadapi Harimau Muda Malaya pada pertandingan terakhir atau pertandingan pamungkas babak penyisihan grup. Sementara itu, di saat yang sama Malaysia U23 sukses menggulung Brunei Darussalam dengan skor telak, yakni 7-1. Namun hasil besar itu justru diiringi komentar realistis dari legenda sepak bola Malaysia, Safisali.
Ya, kita cetak 7 gol memang, tapi tetap saja kita kebobolan 1 gol dari Brunei Darussalam. Sedangkan Indonesia bisa mencetak 8 gol tanpa kebobolan. Itu bukan cuma soal skor, tapi soal level permainan dan konsentrasi, tegas Safy Salih dalam wawancara di stasiun TV lokal Malaysia. Saya jujur katakan, permainan Malaysia U23 belum di level yang sama dengan Indonesia. Kita masih sering kehilangan bola, bertahan kurang disiplin, dan tidak setajam Indonesia dalam transisi. Kalau ingin bicara juara, kita harus belajar dari Indonesia. Tambah legenda sepak bola Malaysia Safy Salih. Pernyataan Safy Salih tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Banyak netizen Malaysia yang mengapresiasi kejujuran legenda mereka. Namun tak sedikit pula yang mencoba membela tim muda Harimau Malaya dengan menyebut Indonesia hanya beruntung menang lewat gol bunuh diri. Dengan 2 kemenangan dari 2 laga dan selisih gol 9-0, Indonesia kini memimpin klasemen sementara grup A. Sementara itu Malaysia menyusul di posisi kedua dengan 6 poin dan selisih gol 10-2. Laga terakhir di babak grup akan mempertemukan 2 raksasa Asia Tenggara ini, Indonesia kontra Malaysia. Laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu dipastikan menjadi duel panas, bukan hanya karena menentukan posisi juara grup, tapi juga karena gengsi historis yang telah lama menyelimuti pertemuan kedua negara tersebut. Garel van Broek dalam komentarnya mengisyaratkan bahwa pertandingan ini akan menjadi penentu sesungguhnya kualitas sekuat Garuda. Malaysia punya kualitas, tapi kami sudah mempersiapkan segalanya. Jens Raven akan tampil, kami tidak akan menahan diri. Ini bukan hanya soal menang, tapi juga soal menunjukkan karakter bangsa, ucap dia. Atmosfer GBK malam tadi kembali menggelegar meskipun lawan yang dihadapi bukan rival abadi. Antusiasme supporter tak berkurang. Koreografi megah, nyanyian yang menggema selama 90 menit serta aksi goyang bersama di luar stadion kembali memperlihatkan betapa sepak bola dan budaya Indonesia berpadu dalam satu perayaan nasional. Puluhan ribu supporter akan kembali memadati stadion untuk laga pamungkas kontra Malaysia. Tiket dikabarkan sudah ludes terjual dalam waktu kurang dari 2 jam dan aparat keamanan bersiap mengerahkan lebih banyak personel untuk mengantisipasi lonjakan massa. Dengan dominasi penuh atas Filipina, kemenangan telak atas Brunei, dan kesiapan menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia U23 kali ini berada di jalur yang sangat menjanjikan menuju tangga juara Piala AFF U23 2025. Tak hanya menang, tapi menang dengan gaya dan karakter. Reaksi pelatih Filipina yang terpukau dan pengakuan jujur dari legenda sepak bola Malaysia Safy Salih menjadi cerminan bahwa kekuatan Indonesia kini bukan isapan jempol belaka. Laga penentuan kontra Malaysia tinggal hitungan hari. Skuad Garuda, Aswan Garel van Broek, yakni Jens Raven, Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, Frankie Misa, Muhammad Ferrari, Hoki Carraka, Raihan Hanan dan kawan-kawan hanya membutuhkan hasil imbang kontra Malaysia dan akan langsung lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Dan satu hal yang pasti, dunia akan kembali melihat bagaimana Garuda Muda menggetarkan panggung ASEAN. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga.